Pertanyaan gua, kenapa hidup lu itu masih begini-begini aja? Ya, belum ada perubahan signifikan, lu masih lari di tempat. Gua di sini sekarang untuk ngasih tahu realita yang sedang terjadi di depan mata lu. Ya, teknologi berkembang sangat cepat dan orang udah mulai susah nyari kerja. Ini dari yang gua lihat berdasarkan pengalaman gua sendiri. Teman-teman gua pengusaha yang punya 1.000 ya karyawan, 2.000 bahkan 5.000 karyawan. Ini udah nggak ada yang hiring lagi, malah mereka efisiensi. Di sini kita bisa melihat di mana gap pendapatan antara si miskin dan si kaya ini makin jauh dan makin jauh tahun ke tahun. Dan kalau lu nggak mau dengerin gua, di saat lu nonton ini ya, dan lu dengerin nanti ketika lu nyampe umur 40, lu akan menyesal, lu nggak akan jadi manusia yang berguna. Lu dengerin baik-baik yang gua mau omong di video kali ini, supaya tahun depan lu bisa jadi orang yang berbeda ya, orang yang berubah. Gue bikin video ini karena gue peduli sama lu, gue pengen lu bisa berubah. Gue pengen lu bisa jadi orang yang bermanfaat ya. Baik untuk diri lu sendiri, lu bisa bermanfaat untuk orang tua lu bisa bermanfaat untuk kakak atau adik lu bisa support mereka atau lu bahkan bisa support pasangan lu sendiri. Supaya kita jadi manusia jangan mau ya cuman dipandang sebelah mata oleh keluarga, ya oleh pasangan, oleh mertua, oleh siapapun ya, jangan mau dipandang sebelah mata. Alasan pertama kenapa lu masih miskin adalah lu nyaman untuk jadi seorang loser atau gue sebutnya pecundang. Setiap kali lu nggak punya duit, lu selalu tujuk orang ya, lu selalu salahinnya orang lain. Ini mentalitas yang dipunya sama orang-orang miskin. Mereka selalu nyari alasan atas kesialan di hidupnya. Ketika mereka nggak punya duit, mereka salahin, "Oh, bosnya kurang gaji mereka." Ketika mereka nggak punya duit, mereka salahin pemerintah, "Oh, kenapa bikin kebijakan seperti ini?" Keadaan ekonomi global pun lu salahin, ya bahkan keluarga lu sendiri pun lu salahin, "Kenapa gua dilahirkan di keluarga yang miskin ya? Gue pengen banget jadi kaya, kenapa gua dilahirkan di keluarga yang miskin?" Kebanyakan orang kaya itu lahir dari justru keluarga yang miskin. Karena keadaan yang sulit itu bikin orang-orang yang tangguh. Semua orang ya dan semua hal lu salahkan atas diri lu yang nggak bisa kerja keras. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat ya, lu yang sebenarnya nggak becus dan nggak punya skill. Selama lu masih nunjuk jari ibaratnya keluar, lu masih nunjuk orang begini, lu nggak akan pernah keluar dari yang namanya kemiskinan. Kita sebagai seorang pengusaha, seorang investor itu harus sering salahin diri sendiri. Karena ketika gua bikin keputusan di market itu nggak ada yang bisa gua salahin kecuali diri gua sendiri. Orang miskin itu nggak pernah fokus ke dirinya ya, karena kenapa? Hatinya itu penuh dengan kebencian, penuh dengan iri, penuh dengan dengki ya. Ketika gue bikin acara misalnya kemarin, orang akan berkomentar, "Oh, sales Bitcoin," gitu. Padahal gue datang ke situ bersama triliuner yang lainnya, ya. Untuk ngajarin memang mereka-mereka yang emang udah pengen belajar gitu loh. Tapi yang pengen belajar ini sama di luar dikatain kenapa? Karena dengan orang luar ngatain mereka yang datang dan pengen belajar, mereka ngerasa status mereka ini naik sebagai seorang manusia. Mereka miskin, hidupnya nggak enak ya, nggak ada yang bisa dibanggain, diinjek-injek sama mertuanya, yang mereka bisa lakukan apa? Ngatain orang di TikTok. Kan mereka cuma scrolling doang, mereka ngatain. Oh, ini sales Bitcoin dan pengikutnya. Mereka nggak paham aset itu apa yang sebenarnya gue pengen ajarin di sana, apa yang didapatkan dari orang-orang yang datang di acara tersebut. Mereka nggak peduli, mereka mau nyalain semuanya kecuali diri mereka, ya. Iri dengkinya besar sekali dan kebenciannya luar biasa terhadap hidup dan dunia dan bahkan benci sama dirinya sendiri. Makanya gue kasihan kadang kalau lihat orang seperti itu. Kalau miskin mintanya bansos dan paling hobi nyalain orang lain. Lu kejebak di ilusi yang diajarin, didoktrin selama ratusan tahun ya, oleh Rockefeller, oleh orang-orang hebat lainnya. Mereka butuh kalian untuk jadi pekerja awalnya. Jadi mereka kan set sistemnya seperti itu. Oke, kita sekolah yang rajin ya, kita kerja keras ya, bekerja sama orang, kita cicil rumahnya ya, KPR 20 tahun. Nanti ketika udah lunas KPR-nya, kita bisa pensiun nih ya. Kita pensiun sebentar 5 tahun habis itu kita mati. Belum sempat jalan-jalan, belum sempat lihat dunia. Belum sempat bahagian orang tuanya, belum sempat bisa bikin kakak dan adik lu bahagia. Itu yang gua sebut namanya skema perbudakan modern ya. Lu sadar nggak mungkin selama 5 tahun ke belakang lu kerja ya, gaji lu tuh nggak naik-naik, tapi barang-barang di sekitar lu naik. Ini ibarat lu lari di treadmill yang nggak ada habisnya. Ini treadmill yang makin kenceng makin kenceng makin kenceng. Jadi ibarat lu lari nih, treadmill-nya makin kenceng. Akhirnya saking kencengnya, lu jatuh. Lu diajarin investasi, lu ngatain orang, gitu. Lu nggak ngerti apa asetnya, lu katain, "Oke, ini sales Bitcoin. Oh, ini saham itu judi," gitu. Lu masih percaya nabung pangkal kaya, dan lu benci yang namanya investasi, mencoba sesuatu yang baru. Karena hobi lu cuma main judol, gitu. Lu nggak bisa nyampe pikirannya, apa ya itu beli aset, gitu. Itu uang kertas ibaratnya yang lu tabung tuh di celengan ayam lu,
Itu memang didesain untuk kehilangan nilainya setiap tahun oleh inflasi. Jadi ketika lu taruh di celengan itu antara dimakan rayap atau dimakan inflasi. Setiap mereka bank sentral cetak uang, ya uang lu itu tergerus nilainya. Orang kaya itu nggak ada yang gua kenal nabungnya kertas ya, nggak nabung di celengan ayam kayak lu, nggak nabung di rekening banknya juga. Mereka semuanya beli aset. Mereka beli aset yang bisa bertumbuh nilainya tahun demi tahun. Mereka beli saham di perusahaan-perusahaan yang bagus. Mereka beli Bitcoin, ya aset yang langka dan diinginkan oleh banyak orang. Mereka beli properti ya di lokasi yang prime. Mereka beli propertinya nggak kayak lu, ditawarin rumah murah 300 juta di anta berantah, lu cicil 20 tahun kayak orang bego. Terus lu baru sadar, oh jauh ya dari kantor, ya memang lu bego gitu. Sementara lu ngapain ya? Lu nabung beli iPhone buat kelihatan sukses. Gue aja kadang suka bingung ya. Gue kadang misalnya di mall gitu kan, ada yang ngajak foto. Bahkan ada security ngajak foto, itu iPhone-nya iPhone baru. Gue aja pakai iPhone berapa ini? Udah lama banget gue nggak ganti. Dia pakai iPhone yang baru yang warna oranye itu. Gue sampai pikir, ini gimana ceritanya gaji dia beli HP ini gitu. Lu cuman pamer ya di lingkungan teman-teman lu yang biar lu ngerasa lebih sukses dari mereka, di circle lu yang sama-sama miskin. 4 orang miskin ketemu, lu nongkrong di sana, percayalah lu jadi orang miskin kelima. Itu mentalitas konsumen yang harus lu buang, jangan lu gampang lu lihat cuman barang baru langsung beli. Mindset-nya lu harus ubah dari konsumen menjadi seorang investor. Oke, cuman nonton konten gimana caranya jadi jadi kreator gitu. Lu daripada ikutin bapak emak lu ya cuma nabung di bank, deposito lagi, kenapa nggak pikir, "Oh gimana ya cara gua analisa saham perbankannya? Gimana caranya gue jadi pemilik nih dari perusahaan ini? Apa aja sih yang gue harus pelajarin? Oh kalau misalnya kita nabung di saham A, bank A, cost of fund-nya berapa? Oh bank A lebih murah ya dibanding bank B. Oh bank B tapi punya kreditnya mikro, ya, punya pegadaian juga," gitu. Oh bank C itu loan-nya banyak korporat ya. Oh dari A, B, C ini yang paling bagus yang mana? Yang dana murahnya paling banyak yang mana? Yang return on equity-nya yang paling banyak mana? Return on net tangible asset-nya mana? Gitu. Kalau ini yang gua sebut-sebut aja lu nggak ngerti, lu gimana caranya jadi orang kaya? Lu semua itu hoki. Lu hidup di era perubahan dan transformasi teknologi terbesar gua sebutnya, dalam sejarah manusia. Cuman lu sia-siain semuanya, ya informasi yang lu dapatkan seperti ini lu sia-siain. Ilmu-ilmu yang lu bisa dapatkan gratis dari internet lu sia-siain. Lu anggap diri lu pintar, lu arogan dan lu ngatain mereka yang mau belajar.